Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Nurul Hidayati. Kali ini di video ini saya akan menyampaikan tentang materi kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar anak-anak semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan energi? Siapa yang tahu apa itu energi? Coba dijawab. Ya, betul sekali. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Oke, baik, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu macam-macam energi. Ada yang tahu apa macam-macam energi? Yang pertama, energi panas. Apa yang dimaksud dengan energi panas? Energi panas yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Contohnya seperti matahari dan api. Yang kedua yaitu energi gerak. Yang dimaksud dengan energi gerak yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Seperti kincir angin dan kipas angin. Kemudian yang ketiga yaitu energi cahaya. Energi cahaya yang itu energi yang dihasilkan dari benda yang dapat memancarkan cahaya, seperti senter dan lampu. Yang keempat yaitu energi bunyi. Apa yang dimaksud dengan energi bunyi? Energi bunyi yaitu energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi, seperti gelas yang dipukul menggunakan sendok. Yaitu energi kimia. Energi kimia yaitu energi yang ditimbulkan dari reaksi kimia. Contohnya yaitu pengolahan atau proses bahan bakar seperti bensin, solar, dan macam-macam energi yang terakhir yaitu energi listrik. Apa yang dimaksud dengan energi listrik? Ada yang tahu? Ya, energi listrik yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri oleh arus listrik. Contohnya seperti alat-alat elektronik. Selanjutnya, ayo kita amati apa sih peran matahari atau peran energi matahari bagi kehidupan bumi. Peran energi matahari bagi kehidupan yang pertama yaitu menjaga kehangatan suhu bumi. Karena berkat adanya sinar matahari, suhu di bumi menjadi hangat. Yang kedua yaitu menyebabkan terjadinya siang dan malam. Mengapa demikian? Contohnya, jika bumi mendapatkan sinar matahari, itu artinya akan ada siang. Dan jika bumi tidak terpapar sinar matahari, maka bumi akan menjadi gelap dan artinya akan ada malam. Untuk peran energi matahari bagi kehidupan yang ketiga, yaitu berperan penting dalam siklus air. Mengapa demikian? Karena sinar matahari itu proses penguapan air yang kemudian menjadi awan dan akan turun sebagai hujan. Keempat yaitu berperan dalam fotosintesis atau berperan dalam proses menghasilkan makanan pada tumbuhan. Tentu proses pengeringan, antara lain pengeringan gabah dan pengeringan ikan. Sinar matahari juga dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam, yang dimana proses pembuatan garam yaitu sinar matahari membantu penguapan air laut dan menunggu setelah beberapa hari muncul kristal-kristal kasar yang disebut dengan garam. Dan untuk peran energi matahari yang terakhir yaitu sebagai pembangkit listrik atau untuk membantu arus listrik, yaitu dengan menggunakan panel surya. Masuk kepada materi yang kedua yaitu manfaat energi. Apakah kalian tahu manfaat energi itu apa? Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat bermanfaat bagi makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Contohnya yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak dimanfaatkan di rumah. Energi listrik juga mudah diubah ke bentuk energi yang lain. Sekarang saya ingin bertanya kepada adik-adik semua. Coba kalian
jelaskan apa saja sih energi yang dapat berubah bentuk dari satu ke energi yang lain. Saya contohkan ya. Yang pertama, yaitu kegiatan menjemur ikan. Nah, menjemur ikan itu pasti memerlukan energi panas, bukan? Nah, energi panas itu berasal dari sinar matahari. Nah, karena energi panas itu menjemur ikan, maka air yang terkandung di dalam ikan tersebut akan menguap dan menjadi gas. Nah, perubahan energinya yaitu energi panas berubah menjadi energi kimia. Untuk contoh yang kedua yaitu kegiatan menyetrika baju. Menyetrika baju itu pasti memerlukan energi untuk menyalurkan agar setrika itu menjadi panas. Nah, kita pasti memerlukan energi listrik, bukan? Karena energi listrik akan menjadikan setrikaan itu menjadi panas. Nah, energi yang kita gunakan pada saat itu yaitu energi listrik. Maka perubahan yang terjadi dan energi yang digunakan yaitu energi listrik berubah menjadi energi panas. Oke, lanjut untuk materi yang terakhir atau materi yang ketiga yaitu energi alternatif. Ada yang tahu apa itu energi alternatif? Tahu tidak apa itu energi alternatif? Ya, energi alternatif yaitu sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan energi yang tersedia di alam dan tidak akan pernah habis, yaitu matahari, air, angin, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Manfaat sumber energi matahari yaitu menguapkan air sehingga berperan dalam siklus air, mengeringkan benda-benda basah. Sebagai pembangkit listrik tenaga surya, sinar matahari dimanfaatkan untuk proses fotosintesis itu angin. Angin merupakan gerakan udara di bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Manfaat angin yaitu menggerakkan kapal layar, menjalankan mesin penggiling jagung dan air, menerbangkan layang-layang, dan terjun payung. Ketiga yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Pemanfaatan sumber energi gerak pada air yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dan yang kedua yaitu olahraga arung jeram. Yang keempat yaitu panas bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Dari beberapa tempat, sumber energi ini cukup dekat dengan permukaan bumi, sehingga orang dapat memanfaatkan energi panas bumi ini. Tenaga panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik. Ada yang tahu caranya panas bumi menghasilkan listrik? Ya, caranya yaitu air dari permukaan bumi dipompa dan dialiskan melalui pipa ke dalam tanah sehingga ke lapisan batuan panas. Uap panas yang dihasilkan dari pemanasan air ini digunakan untuk memutar turbin. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Yang kelima yaitu gelombang laut. Energi gelombang laut merupakan energi yang berasal dari gerakan gelombang laut yang menuju ke tepi daratan atau pantai. Manfaat dari gelombang laut yaitu sebagai pembangkit listrik, yang kedua sebagai transportasi laut, dan yang ketiga yaitu sistem pelampung. Nah, yang perlu kalian ketahui, ombak laut yang tertiup angin akan menghasilkan gelombang yang dapat memindahkan benda dari satu titik ke titik yang lain dengan mengikuti arus gelombang yang digerakkan oleh angin. Yang keenam yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Contoh pemanfaatan sumber energi bahan bakar bio adalah yang pertama, biogas, yaitu gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik bahan-bahan organik. Sumber utama biogas adalah kotoran ternak
Yang kedua yaitu biodiesel. Biodiesel yaitu minyak dari tumbuhan yang digunakan sebagai pengganti solar atau dicampur dengan minyak solar sehingga akan meningkatkan kemampuan mesin dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bioetanol. Bioetanol yaitu bahan bakar nabati yang berurunan dari alkohol atau etanol yang terbentuk dari tumbuhan seperti ketela pohon. Manfaat dari bioetanol yaitu jika dicampur dengan bensin, maka akan menghasilkan pembakaran yang lebih bersih. Ya, video tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara kerja kipas angin. Yang pertama, kita harus menancapkan kabel. Nah, berdasarkan video yang sebelumnya, apa yang bisa adik-adik simpulkan dari video tersebut? Ya, video tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara kerja kipas angin. Yang pertama, kita harus menancapkan kabel kipas angin ke stop kontak. Kemudian kita tekan tombol on-nya, on yang ada pada kipas angin. Terus baling-baling pada kipas angin akan bergerak. Nah, yang akan saya tanyakan pada adik-adik, bagaimana bisa atau kenapa bisa baling-baling tersebut bergerak? Nah, untuk penjelasannya akan saya jelaskan ya. Jadi, kipas angin memiliki energi listrik dan energi gerak. Energi listrik tersebut berasal dari kabel yang kita tancapkan pada stop kontak. Itu akan menghasilkan energi listrik sehingga menyalurkan listrik yang dari stop kontak menuju ke kipas angin. Nah, apabila kita menekan tombol on pada kipas angin, maka baling-baling pada kipas angin akan bergerak. Nah, apa yang menyebabkan baling-baling pada kipas angin itu bergerak? Karena ada tekanan dari energi listrik yang dihasilkan oleh kabel yang ditancapkan pada stop kontak yang menyalurkan energi listrik, sehingga energi listrik akan tersalurkan melalui kabel-kabel yang ada di dalam kipas angin, ada dalam badan kipas angin, dan akan secara tidak sengaja akan menggerakkan baling-baling pada kipas angin. Begitu ya penjelasannya. Nah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu, yang pertama, terdapat banyak sekali sumber energi di kehidupan sehari-hari seperti energi panas, energi gerak, cahaya, listrik, kimia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber-sumber energi yang ada di kehidupan sehari-hari memiliki manfaat yang bermacam-macam. Dan yang terakhir yaitu energi alternatif sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari, khususnya untuk para nelayan dan petani yang bekerja seperti nelayan yang mengeringkan ikan, kemudian membuat proses pembuatan garam, terus petani yang mengairi sawah menggunakan atau memerlukan bantuan dari energi air atau energi angin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.